kita punya instrumen yang lebih cepat, misalnya seperti BUMD gitu ya, ya BUMD yang bisa beroperasi nasional gitu. Jadi BUMD yang memang spesifik menangani sembako atau pangan itu lebih bagus ke depan harusnya. Mungkin ada petani-petani yang beberapa komponennya itu komponen produksinya itu masih tergantung dengan barang impor yang tentu terkait dengan dolar ya. Ya mungkin cobalah untuk mengkreasikan atau lebih inovatif lagi untuk menggunakan sumber daya lokal yang kira-kira tidak jauh lah kualitasnya dari yang sudah-sudah. Mungkin kita dipacu untuk inovatif dan mandiri dalam membuat harga produksi kita ini lebih stabil ya, daripada harus ketergantungan terus dengan barang-barang atau komponen impor. Butuh waktu iya, tapi tidak sulit dan itu sangat bisa dilakukan dan saya melihat ada visibilitas di situ. Kita akan tunggu hasil kajiannya, tapi saya meyakini hasil kajian itu akan positif pasti. Pasti akan menguntungkan sebetulnya untuk membuat 2 BUMD tadi. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sem dapat hadir dalam ngobrol bareng Dewan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini harga sembako semakin meroket dan di mana ini tentunya menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur. Kalau kita tahu dulur Jawa Timur bahwa 9 bahan pokok ini yakni beras, gula pasir, minyak goreng dan margarin, kemudian daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih, gas LPG dan minyak tanah serta garam beriodium. Semuanya perlahan merangkak naik dan ini tentunya menjadi perhatian yang sangat penting bagi setiap masyarakat dan juga pemerintah. Dan di mana tentunya hal-hal ini akan menimbulkan polemik ke depannya terhadap kebutuhan gizi dari setiap masyarakat kita. Dan hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, anggota Dewan kita yang berada di studio, siap untuk membahas topik kita, yakni harga kebutuhan pokok naik, Komisi C berikan solusinya. Di sini telah hadir sosok yang luar biasa dari Dapil Jatim 4, yakni meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Dan lainnya adalah Pak Mas Pranaya Yuda Mardika SPMIB atau yang biasa kita sapa dengan Mas Yuda. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam Mbak Sem. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya begitu ya. Apa kabar hari ini Mas Yuda? Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat semangat walaupun banyak masalah-masalah yang ada begitu ya. Indeks ekonomi kita harus tetap semangat. Betul sekali, apalagi mengawal suara rakyat ya, memperjuangkan hak-hak mereka. Ini memang temanya relate banget dengan sambatan Mama Sayantara Jawa Timur, betul sekali ya. Iya betul. Dan gimana Mas sejauh ini pantauan yang ada di lapangan terkait dengan harga kebutuhan yang semakin hari merangkaknya itu luar biasa naiknya. Ya kalau kita memantau per hari ini Mbak, sebetulnya kan tidak semua seluruh sembako itu harganya naik ya. Jadi memang bervariatif sekali dan kalau kita ambil contoh mungkin beberapa waktu yang lalu justru untuk telur itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oh iya betul. Sampai ada aksi massa yang membagi-bagikan gratis dan sebagainya itu menurut kami ya hal yang perlu jadikan atensi juga oleh kami. Sehingga fenomena-fenomena ini tentunya tidak lepas juga selain peran eksekutif juga adalah peran legislatif sebagai fungsi pengawasan untuk mengawasi bagaimana tata niaga dan juga bagaimana kesiapan Pemprov Jawa Timur untuk menghadapi gejolak-gejolak semacam ini jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya dulur Jawa Timur pengen mengetahui nih, Komisi C DPRD Jatim siap backup jika ada harga kebutuhan pokok yang naik. Ini seperti apa nih implikasinya? Ya, artinya kita bisa melihat itu dari dua sisi, Mbak Sem. Yang pertama kita lihat dari sisi jangka pendek. Kalau kita bicara solusi jangka pendek tentu yang sudah sering didengar oleh masyarakat adalah operasi pasar. Di mana operasi pasar ini merupakan memang salah satu opsi jangka pendek yang paling efektif untuk meredam gejolak naik turunnya harga sembako. Nah, cuman ada syaratnya Mbak Sem. Operasi pasar itu harus tepat sasaran. Artinya jangan sampai melakukan operasi pasar di tempat yang salah. Nah, ini adalah satu opsi. Kemudian juga yang selama ini kita terapkan ada yang namanya warung tahan inflasi. Jadi kita menyiapkan memang kerjasama antara Pemprov Jawa Timur dengan beberapa kios-kios di beberapa pasar-pasar seperti di Malang Raya, di Jember. Nah itu ada warung-warung yang memang kita kerjasamakan untuk menjadi semacam agen operasi pasar kita lah secara secara waktu tertentu.
ketika kita memang ingin mengendalikan harga suatu sembako secara spesifik. Gitu. Warung tahan inflasi. Ini semuanya ada di seluruh Jawa Timur begitu? Di beberapa sentra yang memang rawan naik turun ya. Kita ambil klasifikasi penduduknya memang cukup padat. Kemudian dia sebetulnya sentra pertanian tapi mungkin agak jauh dari Surabaya. Nah, itu jadi untuk menjangkau itu supaya lebih cepat, maka kita punya kerjasama di beberapa daerah itu. Tapi mereka pada saat tidak ada pasar murah seperti itu, mereka tetap berjualan seperti biasanya, Seperti biasa, begitu ya. betul. Baik, nah kalau melihat kondisi yang sekarang ini Mas Yuda, kira-kira faktor apa yang menyebabkan perubahan harga sembako? Apakah hanya adanya dolar yang naik, begitu, kemudian ataukah mungkin faktor cuaca? Ya, jadi memang dua faktor yang Mbak Sen sebutkan tadi itu berpengaruh semua. Pertama kalau kita bicara faktor cuaca, hari ini tadi pun masih kita merasakan gerimis loh Mbak. Betul. Ya, padahal ini sudah bulan apa gitu kan. Nah cuaca ini semakin tidak menentu, maka juga akan menimbulkan hasil panen yang tidak optimal di petani sebagai hulu dari sembako yang ada. Kemudian kita bicara dolar, tidak bisa dinafikan bahwa dolar itu salah satu elemen dari biaya produksi. Biaya pokok produksi termasuk pupuk, pakan, kemudian indukan dari ternak itu juga semuanya ada sebagian besar adalah transaksi dengan dolar. Nah, sehingga di komponen-komponen itu tentunya harga mengalami kenaikan dan juga jangan lupa satu lagi distribusi atau biaya logistik yang memerlukan bahan bakar minyak. Dan sekarang sudah menaik ya harganya. Iya, alhamdulillah naik. Kita syukuri aja semua ini kan. Betul. Jadi naik lagi harga BBM baik itu solar maupun Pertamax ya hari ini ya yang barusan naik beberapa hari sehingga itu tentunya semuanya berpengaruh Mbak, berpengaruh banget dan ini menyebabkan sedikit goncangan dan ketidakpastian di pasar kita ya sehingga pemerintah perlu menerapkan atensi yang lebih kuat lah di periode-periode ini. Gitu. Nah, kalau adanya kebijakan impor, kemudian ada subsidi, pajak dan juga regulasi lain juga ini tentunya mengaruhi juga ya? Sangat berpengaruh. Cuman hari ini saya meyakini dengan kondisi negara dalam negeri kita ya, kondisi dalam negeri kita yang memang kita masih menyesuaikan dengan berbagai hal seperti tadi dolar, kemudian BBM, itu tentunya untuk mengambil kebijakan impor itu juga masih sangat-sangat perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Artinya untuk mungkin hari ini kita tidak seperti tahun-tahun lalu yang tiba-tiba ada gula impor masuk atau apa. Nah kita hari ini sangat-sangat menimbang karena ini kaitannya langsung dengan cadangan devisa Mbak. Baik. Sehingga kalau kita melihat dari faktor keuangan ini maka untuk faktor impor itu tidak terlalu hari ini tidak terlalu kita tidak terlalu antisipasi jangka pendek gitu. Ini masih ada perhitungan-perhitungan yang lebih teliti lagi dari pemerintah pasti. Ngomong-ngomong impor, kedelai kita impor juga kan? Tentu. Nah, harga tahu tempe ini juga ikut naik juga. Dolar. Iya, walaupun dia bukan bagian dari sembako ya, tapi juga makanan favorit sehari-hari begitu. Mbak suka yang mana itu? Saya suka tempe. Oh iya, saya suka tahu. Jadi itu juga ngaruh. Ya jelas karena kedelainya memang impor. Kemudian jangan lupa juga kita masih punya ketergantungan terhadap gandum, Mbak. Jadi untuk bahan baku tepung terigu, tadi saya barusan transit tadi disuguhi roti kan bahannya tepung terigu. Betul. Nah, gandumnya juga impor. Jadi memang banyak elemen-elemen yang secara tidak kita sadari masih sangat terpengaruh dengan politik dunia. Betul. Dan melihat kondisi yang seperti ini, Komisi C selain melakukan operasi pasar, adakah tindakan-tindakan lain yang bisa diwujudkan untuk membuat masyarakat kita bisa lega begitu? Ya, tentunya lega itu pasti dengan harga yang stabil, Mbak ya. Sehingga kalau kita melihat solusi jangka pendek dulu seperti tadi saya sampaikan, ada operasi pasar, ada warung tahan inflasi. Kemudian kita juga memberikan subsidi atau insentif melalui perangkat-perangkat yang ada Mbak sejauh ini. Baik, seperti apa misalnya itu? Contohnya hari ini kita punya BUMD di bidang perbankan yaitu Bank BPR UMKM Jawa Timur, di mana Bank UMKM ini adalah tanda kutip adik dari Bank Jatim ya, sama-sama punya Pemprov Jawa Timur dan disitulah kita juga menitipkan banyak program Mbak. Yang pertama kita menitipkan program kredit untuk UMKM dengan bunga ringan 3% per tahun. Kemudian ada yang khusus petani Mbak. Nah ini yang kaitannya dengan sembako. Jadi program untuk kredit pertanian itu dia di bunganya kisaran 4-6% per tahun setara KUR. Dan satu kelompok itu bisa sampai 300 juta untuk ambil plafonnya. Satu kelompok ya? Satu kelompok. Nah kemudian yang unik dari program ini adalah bayarnya itu setelah panen.
Jadi bukan harus mengangsur tiap bulan, tapi yarnen, istilahnya di petani itu yarnen, jadi bayarnya setelah panen. Nah, program-program seperti ini yang kita terus kreasikan Mbak di DPRD, tentunya kita juga sering rapat kerja juga dengan mitra kerja termasuk BUMD-BUMD yang ada. Sehingga ke depan itu apa sih kira-kira kita bisa mengkreasikan program yang lebih cepat gitu, lebih tepat sasaran melalui berbagai perangkat yang ada. Jadi nggak harus bergantung pada Disperindak, karena kalau operasi pasar kan leading sektornya Disperindak. Tapi kan yang bisa memberikan insentif secara cepat ini mungkin bukan OPD, mungkin BUMD. Nah, itu yang lagi kita coba kreasikan di Komisi C. Tadi ada kebijakan bayar setelah panen. Bagaimana jika petani itu mengalami kondisi gagal panen? Mungkin karena faktor cuaca atau mungkin ada mohon maaf bencana seperti itu? Jadi itu sudah ada asuransinya Mbak. Jadi kita juga punya PT Jamkrida, kemudian Askrida Jawa Timur, itu yang bisa menggaransi dari kredit-kredit pertanian seperti itu. Dan mereka punya hitungannya sendiri, punya appraisalnya sendiri, punya estimasi sendiri, prognosis sendiri, sehingga apapun yang terjadi insya Allah tidak akan merugikan dari pemberi kredit maupun pengambil kredit. Gitu. Jadi sudah ada garantor inilah dua ini. Jadi sudah diantisipasi dengan sedemikian rupa supaya sama-sama membuat kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan. Begitu mungkin ya Mas Yuda ya? Apakah mungkin ada kasus-kasus yang pernah terjadi ketika para petani mungkin mencoba mengajukan kredit tapi mungkin ada proses-proses yang kurang tepat sehingga tidak bisa mendapatkannya tuh? Ya, tentu kasus-kasus seperti itu kita pernah alami lah. Pernah juga di Dapil saya menghadapi komplain ya. Jadi ada dua Mbak. Yang pertama itu soal kredit. Kalau kita ngomong soal kredit memang hari ini kita sangat selektif memang dalam memberikan kredit. Tentu kan ada jaminannya juga. Ada yang ternyata agunannya itu dia sudah benar bertani betul, memang tani padi. Kemudian dia sudah sepakat dengan apa namanya TNC-nya, bunganya dan sebagainya. Tapi lahannya ternyata persis di sebelah makam, nah makam desa gitu. Nah itu yang begitu Bang nggak mau Mbak, gitu. Jadi akhirnya apa namanya agak lama proses ini terhambat. Setelah lama nggak ada update, komplain kepada kami sebagai aspirator ya. Akhirnya kami menyuarakan dan ternyata katanya appraisalnya memang untuk tanah di sebelah makam ini agak susah jualnya nanti kalau ada apa-apa gitu. Sehingga ya hal-hal semacam ini yang perlu mungkin komunikasinya antara perbankan dengan petani kita ini memang harus lebih diperbaiki lagi ke depan supaya tidak mengakibatkan delay yang terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya Mbak di Pemprov Jawa Timur ini ada Perda nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Mbak. Nah, Perda Jawa Timur ini salah satu poin pentingnya adalah berisi tentang asuransi pertanian. Oke, baik. Ya, tadi kan Mbak nanya soal ini kan, gagal panen. Jadi ada gagal panen yang diakibatkan oleh musim kekeringan, kemudian banjir bandang, hama wereng. Nah, itu di-cover di asuransi ini dengan biaya yang tidak mahal, yaitu hanya 144.000 per hektar per musim tanam. Baik. Nah, tapi ini hanya berlaku di tani padi, Mbak. Hanya tani padi saja? Ya, hanya tani padi saja. Kenapa hanya tani padi saja? Karena yang bisa di-appraisal dengan cepat dan lebih mudah itu baru padi. Nah, jadi yang dimasukkan dalam ini, Perda 5 ini adalah tani padi, itu yang sudah masuk. Nah, sehingga asuransinya itu menggandeng Jasindo, Mbak. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2015. Saya pernah mendapat komplain juga, ada petani di Banyuwangi yang ternyata setelah gagal panen, mengajukan ini, komplain atau ganti rugi, lama banget prosesnya. Sampai saya akhirnya harus datang ke kantornya Jasindo di sini untuk menyuarakan keluhan dari petani di Banyuwangi itu. Ya, alhamdulillah, tapi responnya baik dan kemudian dilihat lagi hasil pengamatan di lapangan dan akhirnya alhamdulillah bisa dicairkan untuk keperluan petani. Jadi hal-hal kasuistis seperti itu memang tidak bisa kita nafikan, memang menjadi koreksi bagi kita semua untuk perbaikan ke depan. Gitu. Program udah bagus, tapi tinggal mungkin komunikasi dan kelancaran kinerja di internal aja sih. Gitu. Baik, saya yakin masih banyak yang harus kita gali lagi, tapi kita break minum sejenak. Mas Yuda, monggo silakan. Silakan. Baik. Ya, mungkin kita akan lanjutkan lagi soal topik yang dihadirkan kesempatan kali ini, harga kebutuhan pokok naik, Komisi C berikan solusinya. Ada solusi-solusi yang tentunya diupayakan begitu ya. Tapi saya yakin kadang masyarakat bertanya, apakah dengan solusi tersebut bisa benar-benar efektif menjaga harga pangan yang ada khususnya di Jawa Timur ini?
Ya, kalau kita bicara operasi pasar, selama tepat sasaran itu efektivitasnya memang bagus, Mbak. Dan apa namanya hari ini Pemprov Jawa Timur itu punya yang namanya Siska Perbapo. Siska Perbabu. Ya, itu kayak sistem informasi yang mengetahui ketersediaan bahan pokok di tiap-tiap kabupaten kota. Nah, ketersediaan, harga terkini, update ya, update, online update, itu namanya Siska Perbapu, itu punyanya di Sperindak Jawa Timur. Nah, dari situlah mereka mengontrol mana titik-titik yang perlu untuk di operasi pasar, kemudian mana yang perlu ditambah jumlahnya, dikurangi jumlahnya, itu dari Siska Perbapu itu. Nah, cuman memang keterbatasan kita hari ini adalah bagaimanapun kita perlu ingat bahwa yang namanya Siska Perbapu itu ada di bawah naungan Dinas Perindak, OPD Pemprov Jawa Timur, yang mana dinas itu kan untuk bergerak itu tidak leluasa, Mbak. Baik. Iya kan, dia masih perlu perencanaan, masih perlu penganggaran dan sebagainya. Dan pasti punya keterbatasan anggaran juga dan fleksibilitas dalam bergerak. Nah, ini yang sedang kita kaji, apakah nanti ke depan itu perlu ada entitas lain yang memang perlu, yang bisa untuk melakukan kontrol terhadap harga sembako. Karena harga sembako ini, Mbak, efeknya ke inflasi. Ya. Gitu. Jadi kita memang harus jaga betul harga sembako itu. Gitu. Dan kalau ngomongin juga soal sembako, otomatis seperti yang sampaikan Mas Yuda tadi, ada yang namanya rantai distribusi. Ya. Logistik, Betul. itu juga ngefek juga dengan adanya kondisi BBM yang naik, itu akan Betul. berefek juga begitu ya. Nah, Pasti. kira-kira juga apakah komisinya juga melakukan konsentrasi untuk mengatasi hal tersebut begitu? Ya, tentu kalau kita ngecek soal logistik, Mbak ya. Jadi logistik ini yang kita harus kaitkan adalah barang apa yang kita angkut. Nah, kalau barang-barang yang bersifat subsidi, seperti contoh minyak goreng, kemudian gula, kemudian dan barang-barang lain lah, sembako lain yang ada nilai subsidi di situ. Tentu kita harus kontrol betul, Mbak. Jadi kita sangat-sangat membuka pada masyarakat, terutama dari daerah pemilihan, karena nggak mungkin seorang anggota dewan bisa mengawasi semua rantai distribusi. Betul. Pasti kita butuh laporan masyarakat untuk kemudian kita cocokkan dengan data yang ada di Pemprov Jawa Timur, baru kemudian kita ambil tindakan. Karena yang namanya, ya mungkin Mbak juga sering baca berita, Mbak Sam ya, jadi gimana ada tanda kutip penimbun-penimbun nakal gitu, ternyata minyak kita langka di pasaran, kemudian ternyata ada yang dioplos, ada yang, nah hal-hal seperti itu kan kita awasinya bersama, nggak bisa seorang anggota dewan ini. Nah, jadi memang komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu aparat hukum maupun dengan konstituen, itu sangat penting untuk menjaga ini. Dan ini sering saya sampaikan di dapil saya, Mbak. Baik, Gitu. baik. Nah, ngomong dapilnya dari Mas Yuda, Jatim 4 ya. Ya. Ini Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Ini daerah yang dimana mereka pun juga ada penghasil-penghasil dari sembako tersebut, begitu ya. Nah, betul. apa sejauh ini sambatan dari mereka? Ya, kalau sambatan dari mereka sebetulnya memang aktual biasanya, Mbak. Jadi kalau kayak tahun-tahun mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu, itu sambatannya kebanyakan di pupuk subsidi ya. Cuman hari ini itu nggak terlalu terdengar sambatannya. Ya, yang terdengar itu sebetulnya adalah mungkin dari sisi harga dan kecepatan pembayaran dari pembeli. Contoh seperti ini. Cabai, kita bilang. Cabai ini seringkali memang fluktuasinya cukup lumayan, Mbak. Nah, ini yang sedang kita coba. Gimana sih sebenarnya rantai tata niaga cabai ini? Nah, kemudian kayak tebu, Mbak. Tebu itu kan bayarnya adalah pabrik gula. Ya, dalam hal ini kita contohkan pabrik gula milik pemerintah. Nah, pabrik gula milik pemerintah karena dia modalnya terbatas, maka dia membayar kepada petani tebu itu adalah menunggu lelang gulanya selesai dulu. Gitu. Ketika lelang gulanya belum selesai, maka dia belum bisa membayar petani tebu, belum bisa melunasi tebu yang dari setor petani ke dia. Sehingga ini tentunya menjadi keluhan, karena dapil saya ini kebetulan pabrik gulanya ada beberapa di dapil itu. Sehingga banyak yang keluhan untuk muter uang itu agak nyandet ya, karena ya itu tadi, karena belum selesai lelang gula, gitu. Nah, itu dari sisi sembako. Kemudian dari sisi beras sekarang sih tidak terlalu banyak komplain, Mbak. Tidak terlalu banyak komplain. Alhamdulillah ya, HET kita juga bagus dan petani cukup bisa menerima dan saya lihat sih oke lah kondisi untuk beras hari ini. Apalagi ada MBG, ada segala macam, itu jadi cukup membantu mereka. Kalau soal lelang gula sendiri yang mungkin kondisinya juga harus bersaing begitu ya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan dari Komisi C melihat hal tersebut? Ya, kami mendorong kepada institusi perbankan milik Pemprov Jatim, Mbak. Contohnya di tahun 2024
kami mendorong Bank Jatim itu untuk ber-MOU dengan salah satu BUMN yang memang ditunjuk khusus oleh pemerintah pusat, Kemendag dalam hal ini, untuk menjadi regulator dari yang namanya sistem resi gudang. Sistem resi gudang itu adalah di mana misalnya tadi kita contohkan gula, pabrik gula selesai menggiling tebu, kemudian sudah menjadi gula kristal putih. Ketika gula kristal putihnya masuk ke dalam gudang yang berizin resi gudang, maka gula itu bisa digadaikan, Mbak. Jadi jaminannya bukan gudangnya, tapi gula yang ada di dalam itu. Nah, dijadikan agunan. Ya. Nah, sehingga dari situ maka pabrik gula mendapatkan pinjaman dari bank, dan ini bisa untuk melunasi petani dulu, petani tebu tadi, sebelum tanpa mengganggu biaya operasional yang ada di pabrik gula itu sendiri. Nah, sistem-sistem seperti itulah bukti dari pemerintah itu betul-betul hadir di di menjaga ini secara jangka panjang kalau itu. Menjaga ini, karena hari ini saya bisa sampaikan dan saya bisa publish bahwa testimoni dari beberapa pelaku pabrik gula hari ini itu sistem resi gudang itu sangat membantu mereka. Gitu. Bisa melunasi petani tebu itu lebih cepat daripada harus nunggu lelang gula. Iya. Baik. Nah, saya ingin balik soal pasar murah yang dimana ini juga bisa membantu masyarakat menemukan harga kebutuhan yang dibilang terjangkau begitu Mas Juda. Tapi terkadang ketika adanya pasar murah ini nggak semuanya dapat karena kan jatahnya juga nggak banyak. Nah, gimana nih? Kadang masyarakat bilang pasar murah nggak efektif nih. Ini gimana nih menurut Mas Juda? Ya memang itu kelemahan pasar murah di situ, Mbak. Jadi pertama pasti barangnya terbatas karena kan dia pakai APBD pakai APBD dan sistem sistem pengadaannya pun tentunya harus terikat dengan peraturan pemerintah yang terkait ya. Jadi tidak leluasa. Kemudian dari sisi anggaran pun nggak akan mungkin besar gitu. Sehingga kalau ini ngomong jelek naudzubillah tapi kalau ada pemain yang betul-betul pemain sembako yang ingin mengacaukan harga, menimbun dan modalnya kuat, maka dia bisa kuat-kuatan dengan operasi pasar. Iya. Nah, terus kemudian juga kadang-kadang lokasinya belum tentu pas gitu, kadang-kadang ya. Jadi ternyata pernah juga terjadi di tahun-tahun lama, tapi dulu itu operasi pasar pernah juga dilakukan untuk harga gula, tapi ternyata tidak di lokasi yang pas dengan kejadian harga gula yang terlalu tinggi. Jadi hal-hal seperti itu ya kita perbaiki pelan-pelan, Mbak, dengan Siska Perbapo tadi dan dengan mungkin nanti jangka panjangnya kita buat lembaga khusus atau mungkin BUMD khusus mungkin ke depannya nanti untuk menangani hal-hal semacam ini supaya memastikan masyarakat yang membutuhkan ini dapat beneran gitu. Berarti dengan kata lain pasar murah ini nggak hanya sekedar melihat masyarakat di sini harganya yang tinggi mana, tapi melihat kondisi di situ ya. Mana yang harganya tinggi kita akan masukkan pasar murah dengan harga lebih murah begitu. Betul. Saya kira global begitu loh ketika melakukan pasar murah semuanya ada di situ, enggak ya? Nah, itulah gunanya tadi Siska Perbapo itu. Jadi kita ngecek harga sembako di mana yang lebih tinggi daripada normal, misalnya seperti gula tadi. Begitu ketemu di pasar induk ABC, Kabupaten ABC. Nah, ini baru di situ dengan barang yang gula saja, ya begitu? Misalnya dengan gula saja gitu. Jadi yang barang spesifik yang memang tujuannya memang untuk menurunkan harga, kira-kira gitu lah. Berarti menyesuaikan dari kondisi setiap daerah masing-masing. Yes. Baik. Makanya kan harus update kan, update dan gercep. Nah, dua itu. Gitu. Penting ya. Tapi juga kalau melihat ada banyak sekali pemain, tentu harus dipantau terus begitu ya. Betul. Ya, itulah fungsi pengawasan kita yang memang punya banyak keterbatasan karena nggak mungkin tadi saya sampaikan seorang anggota dewan bisa mengawasi semua. Butuh kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dengan konstituen dan juga OPD terkait, Mbak. Berarti dengan kata lain juga sembako yang naik bisa juga karena ada pemain di dalamnya. Ya, tentu. Ini cukup ini ya mengejutkan juga karena kalau suka bermain gitu otomatis saudaranya sendiri ya yang kesulitan untuk mendapatkan harga sembako dengan harga yang standar, begitu nggak sih Mas Yuda? Baik, dan kalau soal MBG tadi sempat disebutkan bahwa di daerah dapilnya Mas Yuda untuk soal beras aman, tidak ada sejauh ini tidak ada masalah begitu ya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa harga sembako walaupun kondisinya ada MBG, ternyata harga sembako tidak juga stabil. Ini gimana kamu pendapat dari Mas Yuda sendiri? Ini mungkin beda lokasi surveinya atau gimana. Tapi kalau di dapil kami kebetulan kami juga hampir tiap bulan selalu ke dapil dan mengecek kondisi pertanian yang ada di sana ya, Mbak ya. Di sana sangat terbantu hari ini selain dapur MBG, juga kebutuhan dari pusat pariwisata seperti Bali misalnya.
Karena kan dapil saya ini sudah berbatasan langsung dengan Bali. Iya, Jatim 4 tadi ya. Iya. Wilayah apa? Mohon maaf, Situbondo, Banyuwangi. Bondowoso, Banyuwangi. Bondowoso, baik. Ya, jadi sudah tinggal nyebrang laut sedikit sudah nyampe Bali, dan di Bali itu juga memang kebutuhannya besar karena di sana kan bukan hanya penduduk lokal tapi juga turis dan wisatawan yang ke sana ya. Sehingga kebutuhan untuk beras itu tinggi. Kemudian juga hari ini kalau kita lihat dari kondisi geografis, Mbak. Kita punya peluang lagi tuh di Kalimantan sebetulnya. Kalimantan? Ya, karena di Kalimantan ini kan kita nggak lihat sawah kayak di sini di Kalimantan, Mbak. Betul. Di Kalimantan hanya ada batu bara sama sawit gitu. Jadi peluang untuk bahan pangan itu luar biasa kalau untuk ke Kalimantan itu, dan harganya pun juga bagus. Baik. Sehingga hanya menurut saya, kalaupun hari ini tuh kita sering dengar gubernur ini melakukan misi dagang ke sana kemari ya, saya mungkin bisa memberikan saran untuk lebih sering lagi menjalin komunikasi yang baik dengan Kalimantan. Karena Kalimantan ini ya penduduk pasti tumbuh jumlahnya, dan kemudian mereka tidak punya sentra seperti apa yang kita punya hari ini di Jawa Timur. Jadi hari ini kalau saya lihat petani di dapil saya kok fine-fine aja. Saya melihatnya begitu ya. Yang hanya jadi problemin sampai telinga saya hanya yang usaha telur itu aja. Telur hari ya. ini. Iya. Sama cabai satu lagi. Telur sama cabai gitu. Melihat kondisinya apalagi sekarang ini tadi disampaikan di Blitar ya pada saat itu ya, yang mereka sampai bagi-bagi telur gratis begitu kan. Itu. Dan juga di dapilnya dari Mas Yuda Jatim 4 tadi bahwa juga ada masalah telur yang sudah sampai terdengar begitu ya. Nah, cabai yang lebih banyak kalau di dapil saya. Cabai ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih upaya yang akan dilakukan khususnya soal telur tadi yang peternak mulai mereka sudah merugi begitu dengan kondisi yang ada ini. Kalau telur itu ada beberapa teman-teman yang dari dapil sana itu memang mereka rame-rame untuk membuat gerakan-gerakan, Mbak. Jadi ada juga kawan saya yang membuat gerakan makan telur bersama kayak gitu-gitu. Jadi untuk meningkatkan konsumsi telur ayam di dapilnya mereka, karena mereka dapil Blitar itu kan memang sentranya di Jawa Timur, sentra Indonesia bahkan. Iya, Jatim basisnya peternak ayam telur katanya. Betul. Kan begitu. Ya. Nah, kalau di kami yang cabai tadi, Mbak, memang kita akhirnya memberikan ke depan ini rencananya memberikan pelatihan dan juga bantuan-bantuan berupa peralatan dan sebagainya untuk membuat hilirisasi dari cabai. Hari ini kan mungkin yang jeblok itu yang naik turun ya. Jeblok itu terakhir adalah harga cabai. Nah, kalau ini bisa diakali dengan kita hilirisasi, tentunya kita bisa lebih awet barangnya. Ketika kita bikin cabai kering, kemudian kita juga bisa bikin tabasco, kemudian bikin yang lain-lain. Nah, ini sehingga ke depan itu petani cabai yang rumahan pun nggak perlu mereka risau dengan cabainya busuk. Kalau harga masih rendah mau jual rugi nanti, ditahan dulu deh terus busuk. Nah, lebih baik kita berikan kemampuan untuk mengolah sehingga di hilirisasi itu mereka bisa lebih menjual lewat marketplace atau lewat pasar-pasar modern yang ada. Gitu. Dan apakah upaya itu sudah atau akan sedang dilakukan begitu? Baru akan kita lakukan. Itu sudah sempat saya suarakan beberapa waktu yang lalu, tapi kan ya itulah tadi saya bilang, kalau di pemerintahan ini kan hari ini menganggarkan, tahun depan cair kan begitu, Mbak. Nah, makanya saya tadi berpikir ke depannya memang perlu instrumen yang lebih bisa bergerak cepat lah daripada hari ini. Mengingat kondisi yang fluktuatif ini ya, masyarakat butuh sesuatu yang cepat. Betul, yang update gitu. Baik, dan itu mungkin akan diimplikasikan di Jatim 4 dapilnya dari Mas Yuda begitu? Kalau saya sih justru kalau kita punya instrumen yang lebih cepat, misalnya seperti BUMD gitu ya. Ya BUMD yang bisa beroperasi nasional gitu. Jadi BUMD yang memang spesifik menangani sembako atau pangan itu lebih bagus ke depan harusnya. Oke, nah tadi sampaikan Mas Yuda bahwa kalau Komisi C ini juga ada BUMD pangan, ada juga BUMD transportasi begitu ya. Ini sebetulnya begini, Mbak. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin Mbak sempat lihat di media juga bahwa DPRD Jawa Timur itu baru selesai melaksanakan tugas sebagai pansus evaluasi kinerja BUMD. Baik. Ya. Di mana seluruh BUMD yang ada di Jawa Timur itu kita bredeli satu-satu sampai anak-anak usahanya juga semua, dan menelurkan banyak rekomendasi. Nah, salah satu poin dari rekomendasi itu adalah mengimbau pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat BUMD yang bergerak di 2 bidang. Baik. Satu di bidang pangan dan yang satunya lagi di bidang transportasi. Nah, rekomendasi ini diberikan mandat penuh kepada Komisi C untuk mengawal dan menjalankan rekomendasi ini.
Nah, otomatis ya kita akan terus menyuarakan ini, kita akan terus mendorong agar supaya betul-betul terwujud. Itu nantinya akan mengatasi, kalau yang mohon maaf, kalian kan rencana ada BUMD transportasi begitu. Ya. Itu kira-kira nanti implikasinya seperti apa? Nah, kalau kita bicara misalnya transportasi dulu ya, transportasi ini kan kita hari ini punya Transjatim. Kemudian kita juga punya anak usaha BUMD namanya DABN Pelabuhan di Probolinggo. Kemudian kita juga punya Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang. Itu punyanya Pemprov semua. Dan baru-baru ini mungkin di media juga santer kerjasama pemerintah Inggris, Britania dengan Jawa Timur yang nanti akan membuat LRT Surabaya Raya. Nah, ini tentu semua membutuhkan penanganan khusus. Kalau lebih baik memang dikemas di dalam bentuk kerjasama dengan BUMD supaya ada implikasi secara langsung kepada PAD dan ada fungsi sosial kepada masyarakat. Kalau yang soal pangan, Mbak, Ya. soal pangan itu sebetulnya bukan hal baru. Mungkin hal baru di Jawa Timur, tapi di Jakarta udah lama. Baik. Di Jakarta itu ada yang namanya BUMD Food Station di Cipinang. Nah, Food Station itu mereka punya war room. Mereka punya war room di mana update sistem yang tadi saya sampaikan Siska Perbapu itu betul-betul direalisasi dengan cepat. Misalnya pasar induk mana apa namanya Kampung Rambutan misalnya, ini lagi kekurangan beras apa, dia langsung bisa kirim. Langsung ya? Iya, lagi harga naik di atas normal sekitar sekian ribu per kilonya. Ya udah operasi sana langsung. Saat itu juga. Jadi real time itu mereka bisa pantau di pasar-pasar di seluruh kecamatan yang ada di DKI. Nah, jadi mereka bisa lakukan itu. Dan mereka juga bisa mengkapitalisasi hasil-hasil sembako atau pertanian tadi itu, misalnya beras, gula, itu semua distandarisasikan yang baik, diklasifikasikan grade-nya, kemudian di repackage, dimerki Food Station atau BUMD pangan tadi itu, kemudian dijual ke minimarket yang ada di Jakarta. Sehingga ya tentunya implikasinya ke PAD gitu. Padahal berasnya dari mana? Kan bukan mereka sendiri yang nanam. Iya, betul. Gulanya di Ngawi, Mbak. Di kan? Ngawi? Iya. Gulanya dari mana? Dari Jawa Timur juga. Gitu. Susu dari Jawa Barat. Iya. Mereka bikin susu seperti susu karton yang biasa kita lihat di minimarket itu. Iya. Tapi mereknya mereka gitu. Dan kulaannya di Jawa Barat gitu. Dan mereka sebarkan ke mana-mana termasuk ke dapur-dapur SPPG mereka juga jualan. Dan ini kan nilai PAD gitu. Tapi di kita belum ada yang seperti itu. Ya, nggak tahu kapan mungkin nanti. Ya. Segera mungkin. Tapi apakah nggak sama kayak KDMP gitu? Bukan, beda. Kalau KDMP kan dia memang Bergesekan? Apakah nggak akan bergesekan begitu maksud saya? tidak, justru malah kalau saya melihat BUMD ini malah bisa menjadi supplier dari KDMP. Itu karena dia bisa mengintegrasikan sumber daya bahan pokok yang ada di seluruh Indonesia atau Jawa at least ya. Itu di pool jadi satu kemudian dihilirisasi dan itu menjadi supply-nya ya lewat KDMP itu. Iya. Gitu. Oke Mas, kalau kita bicara BUMD ini kan untuk membuat BUMD itu kan nggak mudah. Banyak Betul. prosesnya, banyak tahapannya dan memakan waktu begitu ya. Nah kira-kira untuk BUMD Pangan sendiri nih prosesnya sudah sampai berapa dan akan realisasi kapan begitu? Karena kan kalau dilihat nih programnya bagus. Seperti Jakarta kan akan ada real time begitu ya. Kalau di sini kan masih belum ada begitu belum ya. Belum ada. Jadi kalau kita melihat proses BUMD Pangan ini hari ini, memang kalau kami di Indrapura udah sering menyuarakan ini, Mbak, dari mulai beberapa tahun lalu. Cuman mungkin dalam perjalanannya pansus yang baru selesai ini, rekomendasinya kan memang harus kita kawal. Dan ini kita tembuskan pada Mendagri juga sebagai pengampu dari pemerintah daerah. Nah, untuk pansus atau rekomendasi pansus tadi itu diserahkan pada Komisi C untuk mengawal dan hari ini sudah dibuatkan kajiannya. Itu informasi terakhir yang saya tahu. Setelah kajian tentu akan masuk ke ke tahapan pengusulan. Nah, kemudian dari pengusulan nanti baru internal DPRD setuju nggak akan membahas perda ini. Baru nanti dari situ baru pembahasan baru pengesahan. Baru setelah pengesahan baru kita membuat akte atau spin off atau kemudian baru menganggarkan. Ya memang butuh setidaknya itu 1 tahun itu paling cepat. 1 tahun. Ya, tapi kalau nggak kita mulai, Mbak, ya masa sampai 1 periode gubernur nggak terwujud kan kayaknya berarti ada apa kan gitu. Apakah jangan-jangan memang sudah ada kerjasama dengan pihak lain, saya nggak tahu. Tapi kalau normatif untuk pemerintah Jawa Timur tentunya ya ini 2 BUMD yang tadi itu sangat rasional untuk diadakan di Jawa Timur. Dengan kondisi yang ada saat ini ya begitu tentu, ya. Tapi mohon maaf saya penasaran kan di Jakarta katanya bisa tuh real time ya mengetahui kondisi pasar. Kenapa kondisi sekarang di Jawa Timur kok belum bisa hal itu? Ya karena begini Mbak, di Jakarta itu sistem pemerintahnya berbeda dengan kita. Kalau di Jakarta itu mereka dinas pasarnya mereka itu ikut di pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jadi pasar-pasar tradisional semua yang ada di Jakarta itu di bawah Pemprov DKI. Nah, jadi mereka bisa akses langsung tuh, BUMD langsung akses langsung karena sama-sama pemerintah organisasi di tingkat provinsi. Kalau di kita, pasar itu kan punyanya kota, kabupaten masing-masing. Sehingga untuk bekerja sama dengan semua pasar-pasar ini tentu membutuhkan waktu. Nah, sehingga seperti tadi saya sampaikan, adanya Siska Perbapo itu cukup update, tapi belum 100% semua pasar Tercover. itu tercover di situ. Masih tertentu saja yang ini, dan itu apa ya, mungkin dari satu kabupaten sampling kayak gitu masih sistemnya. Kalau yang di Jakarta memang semua. Langsung global ya? Iya, karena satu tingkat miliknya, gubernur perintah ya langsung selesai. Kalau ini kan nggak, gubernur nggak bisa perintah kepala daerah ini, kan sudah beda iniannya. Ya undang-undang kita memang seperti itu ya. Iya, iya. Nanti semisal ada beda pemerintahan, apakah bisa dilakukan seperti di Jakarta begitu? Ya tentu harapan kami seperti itu Mbak. Dan justru saya berharapnya segera sebelum selesai ini ya, sebelum selesai periode yang sekarang. Karena sebetulnya tidak sulit kok. Butuh waktu iya, tapi tidak sulit dan itu sangat bisa dilakukan dan saya melihat ada visibilitas di situ. Kita akan tunggu hasil kajiannya, tapi saya meyakini hasil kajian itu akan positif pasti. Gitu. Pasti akan menguntungkan sebetulnya untuk membuat 2 BUMD tadi itu. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal BUMD pangan, kita kan sedang menuju ke sana begitu ya. Apakah nanti akan mengorbankan BUMD yang lain yang mungkin dirasa kurang menghasilkan begitu? Sampai sejauh ini kami di Komisi C mengawal rekomendasi Pansus kemarin, memang ada beberapa BUMD dan anak usaha yang direkomendasi untuk ditutup. Ya kita nggak buka di sini karena beda topik ya. Baik. Tapi yang jelas di rekomendasi itu tentunya bukan hanya tutup, tapi juga ada yang merger dan sebagainya. Sehingga merger ini juga adalah salah satu opsi di mana kita bisa menggabungkan kekuatan 2 entitas usaha sehingga itu bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, hari ini yang kalau ngomong BUMD yang ditugasi mendapat penugasan tanda kutip oleh gubernur, itu yang saya dengar adalah JGU, Jatim Geraha Utama. Padahal JGU itu KBLI-nya adalah properti, Mbak. Ya. Tapi ditugasi untuk membantu operasi pasar. Ya. Jadi ini sangat tidak tepat gitu. Orang taunya Jatim Geraha Utama itu ya jualan rumah susun. Nah itu sehingga kemudian ya nggak pas kalau disuruh bayangkan, saya bisa bayangkan rasanya jadi dirut JGU ya. Harus paham soal properti, perumahan, bangunan, semen, harus paham juga tentang beras dan gula. Baik. Ini kan nggak masuk akal gitu. Jadi ya itulah menurut saya tumpang tindih yang ada di Pemprov ini. Punya anak usaha namanya Pasar Induk, Puspa Agro, tapi juga kondisinya seperti itu. Hidup segan, mati tidak mau. Bisa kita lihat bareng-bareng. Sehingga menurut saya memang perlu ada hal yang strategis yang perlu dilakukan segera itu, termasuk BUMD pangan. Baik, Mas Yuda, saya mau geser soal dapilnya dari Mas Yuda Jatim 4 ya. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Ini mereka kan disampaikan ada sambatan-sambatan yang sampai ke telinganya dari Mas Yuda sendiri gitu ya. Nah, kira-kira sejauh ini apa yang dilakukan Mas Yuda secara real untuk bisa menjawab keluhan dari mereka? Apakah langsung terjun ke lapangan atau mungkin dengan terkait dengan kebutuhan pokok ini ya khususnya? Apakah juga Mas Yuda mengeluarkan kebijakan yang bisa langsung dilaksanakan di sana begitu atau bagaimana? Ya sebetulnya gini Mbak, kalau secara global seluruh misalnya kita ngomong petani cabai di Banyuwangi aja misalnya kan bukan cuma 1-2, banyak ya. Tapi yang terdekat dulu dengan saya artinya yang punya hubungan historis dan sebagainya tentu akan kita bantu. Dan alhamdulillah ada beberapa waktu yang lalu ada kelompok yang juga mengajukan bantuan karena sepakat dengan ide saya untuk hilirisasi tentu butuh mesin. Ya ini akhirnya ya juga kita bantu gitu secara langsung. Walaupun itu tidak dengan APBD, dengan pribadi. Ya, tapi tentunya perlu penanganan yang lebih masif lagi gitu supaya bisa berdampak lebih luas lagi. Kalau mau seperti itu ya tentu dengan APBD. Dan untuk APBD tentu sudah kita koordinasikan dengan Pemprov untuk segera mungkin bisa realisasi di sana untuk membantu ketahanan dari para petani ini, terutama petani cabai kalau di sana. Dan potensi di sana sangat luar biasa begitu ya, Mas? Oh ya, cabai Banyuwangi itu cukup menjadi penopang suplai cabai nasional. Cabai keriting kah atau cabai dua-duanya, cabai merah, cabai rawit. Rawit ya? Iya. Gitu. Oke, dan untuk yang Situbondo sendiri penghasil? Kalau Situbondo ini Mbak, kami kebetulan mendorong ke arah hasil laut ya. Karena di Situbondo ini dengan garis pantai yang luar biasa panjang, memang banyak pelabuhan perikanan juga sehingga kami cukup banyak dalam sekian tahun itu
mendorong atau menyuarakan aspirasi kebutuhan tentang perikanan di sana, Mbak. Gitu. Baik itu berupa alat tangkap, berupa perahu dan sebagainya. Oke, nah Mas, kita melihat kondisi terkini adalah BBM yang naik yang luar biasa begitu. Adakah pesan-pesan kepada mereka khususnya bagi para petani ataupun masyarakat kecil terkait hal tersebut? Ya tentu kalau boleh saya nyampaikan ke masyarakat ya bahwa hari ini kita memang dalam kondisi ekonomi yang banyak fluktuatif, tapi menurut saya ini mungkin melatih kita semua. Yang pertama tetap sabar dan semangat ya. Terus yang kedua adalah kita mencoba tanda kutip lebih mandiri lagi, dalam arti mungkin ada petani-petani yang beberapa komponennya itu komponen produksinya itu masih tergantung dengan barang impor yang tentu terkait dengan dolar ya. Ya mungkin cobalah untuk mengkreasikan atau lebih inovatif lagi untuk menggunakan sumber daya lokal yang kira-kira tidak jauh lah kualitasnya dari yang sudah-sudah. Gitu. Contohnya misalnya? Contohnya misalnya begini Mbak, kalau kita bicara pupuk hari ini ya, pupuk tentunya juga akan berpengaruh Mbak, harga akan naik karena ada komponen BBM dan juga ada komponen dolar di situ ya untuk bahan baku. Tapi kita juga bisa mengakalinya dengan misalnya pupuk organik misalnya, kemudian ada kompos dan sebagainya. Nah, jadi dari situlah mungkin kita dipacu untuk inovatif dan mandiri dalam membuat harga produksi kita ini lebih stabil. Ya, daripada harus ketergantungan terus dengan barang-barang atau komponen impor. Kalau mungkin pesan khusus masyarakat khususnya yang ada di Dapil 4 Banyuwangi, kalau untuk Banyuwangi, Situ Bondo Bondowoso tentunya 3 kabupaten yang punya karakteristik masing-masing yang luar biasa dan punya potensi yang luar biasa. Optimalkan saja potensi lokal, nggak perlu jauh-jauh berpikir muluk-muluk, optimalkan saja apa yang menjadi potensi di sekitar kita, semuanya itu bisa jadi uang kalau kita memang istiqomah. Nah, itu aja. Semuanya bisa jadi uang begitu ya. Betul. Jadi harus jeli melihat peluang yang ada dan tetap semangat. Itu yang paling penting ya Mas Yuda ya. Pasti. Baik, sekali lagi Mas Yuda, ini luar biasa. Saya pengen lanjut tapi mohon maaf waktunya terbatas begitu ya Mas Yuda. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mas Pranaya Yuda Mardika SPMIB, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 4 Banyuwangi Situ Bondo Bondowoso yang juga merupakan ketua fraksi Golkar begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Terus menjaga amanat rakyat dan terus juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat begitu ya. Dan saya Karin Sem pamit, pemirsa terima kasih juga untuk kebersamaan Anda dalam ngobrol bareng Dewan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Karin Sem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.